Bab 1630. Pada saat ini, pemuda yang bertanggung jawab atas pendaftaran menonjol, dan kuda utusan Tuhan, dengan cambuk merah di tangannya, mencambuk pemuda itu. Pemuda itu berteriak, dan kemudian dengan cepat memohon belas kasihan, "Utusan, saya tidak berani." Detonator dan Zhu ketakutan, dan utusan kuda itu menunjuk ke Lin Tian, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Orang-orang bertanya-tanya siapa Lin Tian, yang akan membuat utusan marah. Tetapi utusan Ma tahu bahwa informasi Lin Tian bersifat rahasia, jadi dia hanya bisa berkata kepada mereka, "Dia telah menjadi tamu gerbang kami, dan dia juga tamu gerbang senior. Posisinya lebih tinggi dari kalian berdua." "Apa?" Semua orang tercengang, dan utusan kuda itu berteriak, "Tidakkah kamu minta maaf? Ingin mati?" Petik 2. Detonator dan Zhu berkata kepada Lin Tian, "Ya, maafkan aku." Namun, para penonton ingin tahu tentang peringkat bintang Lin Tian dan mengapa mereka semua lebih rendah dari mereka. Tetapi yang lain berspekulasi, itu pasti lebih dari 2 bintang. Itu benar, di kota hantu yang luas, mereka yang lebih dari 2 bintang bisa 1 tingkat lebih tinggi dari administrator di sini. Jadi kita semua mengira Lin Tian adalah bintang 3, atau bintang 4, dan tidak ada yang pernah mengira Lin Tian adalah bintang 10. Untuk Zhang Seng, dia gila, sampai utusan kuda itu memandang Lin Tian dan berkata, "Ayo pergi ke ruang rahasia untuk berbicara." Setelah itu, utusan kuda mengundang Lin Tian masuk, dan Zhang Seng serta Huo Lianjue diselesaikan oleh sarjana hantu. Tetapi sebelum pergi, sarjana hantu itu berkata kepada 2 pejabat yang berkecil hati, "Saya berkata, jangan memprovokasi dia, Anda akan menyesalinya, tetapi Anda tidak akan mendengarkan." "Apakah kamu tahu identitasnya?" kata detonator. "Ya, dia memberitahuku." Sarjana hantu itu berkata, dan detonator itu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya dan menatap Lin Tian, "Wah, kamu yang penuh kebencian. Kamu hanya ingin kami mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang membuatmu selalu tumbuh bersama pria ini?" Sarjana hantu memandang hantu condor, dan kemudian berbalik. Mata mereka berdua akan terbang keluar dari bisnis detonator, dan burung nasar hantu berkata seolah-olah dia memiliki alarm palsu, "Kalian berdua, tidak apa-apa." Benda detonator itu melotot, "Aku bilang hantu condor, kamu ingin membunuh kami." "Ya, hampir membunuh kita." Pramugara Zhu berkata dengan marah, dan burung nasar hantu berkata kepada kedua orang itu, "Dua, ayo pergi ke tempat lain untuk berbicara." Keduanya pergi dalam depresi, dan sekarang di ruang rahasia, utusan kuda itu menatap Lin Tian dan bertanya ragu-ragu, "Kamu benar-benar tamu gerbang bintang 10. Apa, tidak percaya?" Petik 2. "Tidak, tidak, tapi mari kita pastikan itu aman, kalau seseorang berpura-pura," kata kuda messenger, mengambil batu uji. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ada juga batu untuk menguji tamu gerbang bintang." "Ya, setiap utusan memiliki suku cadang untuk memeriksa identitasnya kapan saja." Utusan kuda itu merasa malu, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar murid bintang 10? Jelas, utusan kuda tidak dapat 100% yakin bahwa Lin Tian adalah murid bintang 10 saat ini. Tapi Lin Tian sangat lugas. Dia meletakkan tangannya di atas batu dan kemudian menanamkan kesadarannya. Sekitar beberapa saat kemudian, batu dengan karakteristik ini berkelap-kelip dengan 10 lapisan cahaya, yang mewakili tamu sekte bintang 10. Adapun utusan kuda, dia tahu bahwa batu tidak akan berbohong, jadi dia segera menatap Lin Tian dengan penuh semangat, namaku Pedang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, beri saya perintah." Lin Tian Xiao berkata, "Saya butuh tempat yang aman untuk berlatih senjata, dan tidak ada yang bisa mengganggu saya di tengah jalan." "Ya, aku akan mengaturnya untukmu. Silahkan." Utusan kuda itu berkata dengan cepat, "Di mana itu?" Kemudian utusan kuda membawa Lin Tian ke formasi, dan datang ke ruang independen, dan berkata, "Di sini, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dengan bebas kecuali saya." "Oh, apakah itu benar?" Lin Tian melihat Arai di sini. Ini sangat canggih dan cocok. Jadi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Oke, saya akan melakukan itu. Nah, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menemukan saya melalui batu ini." Setelah utusan kuda selesai berbicara, dia memberi Lin Tian sepotong batu, dan kemudian dia pergi perlahan. Lin Tian mulai meletakkan peta yin dan yang di sekitarnya, dan meletakkan beberapa bahan yang dikumpulkan satu per satu, lalu mulai memperbaiki. Tapi utusan kuda yang keluar merasa ngeri. Senang bisa mengejar waktu, atau aku, utusan, akan menderita.
Kemudian utusan kuda bergegas ke aula antara surga dan awan hantu, dan berkata kepada sarjana hantu, kamu harus memperlakukan kedua orang ini dengan baik. Iya, kemudian utusan kuda pergi, dan sarjana hantu itu berkata kepada mereka berdua, jika kamu butuh sesuatu, biarkan para pelayan mencariku. Iya, sarjana hantu baru saja mengucapkan selamat tinggal, dan Zhang Seng dengan bersemangat berkata, tamu gerbang senior, yang tertua ini, bersembunyi begitu dalam. Tentu saja, senior bukanlah orang yang sederhana. Api itu bahkan benar-benar menyanjung, tetapi Zhang Seng berkata sambil tersenyum, wah, bagaimana mengatakannya, dia juga kakak laki-laki tertua saya, tetapi Anda, tidak ada hubungannya dengan dia, sangat bahagia. Suatu hari, aku akan membiarkan dia menerimaku sebagai murid, kata Huo Lianjue, kamu bermimpi. Zhang Seng tertawa dan kemudian memuji Lin Tian. Saat ini, di kamar sebuah penginapan di kota, hantu condor mengambil beberapa senjata ajaib untuk menenangkan mereka dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, tidak apa-apa. Hal detonator ini hanya memuaskan cara, ini juga mirip. Zhu juga sangat senang, inilah yang pantas kami dapatkan. Ya, saya pantas mendapatkannya. Setelah hantu condor tertawa, dia memandang mereka dengan aneh, tetapi benda detonator itu curiga, aku berkata, kamu akan baik-baik saja. Zhu Guanxi menyimpan barang-barangnya dan berkata dengan mata lebar, ada apa, katakan, jangan menelan. Soalnya, kalian berdua, orang itu nato hantu, tetapi kemampuannya sangat kuat, yang berarti dia memiliki banyak senjata ajaib, dan manik-manik detektifku telah berkedip. Apa yang ingin Anda katakan? Tetapi Gubernur Zhu ragu-ragu dan berkata, ada apa? Apakah Anda ingin memperhatikan? Petik 2. Apakah kamu tidak ingin atau tidak ingin balas dendam? Hantu condor bertanya, dan keduanya benar-benar ingin membalas dendam, tetapi memikirkan identitas Lin Tian, keduanya segera menyerah. Secara khusus, manajer Lei berkata, dia adalah murid bintang 3. Zhu menambahkan, mungkin itu bintang 4, atau utusan kita tidak akan begitu sopan padanya. 3 bintang atau 4 bintang, tetapi jika kamu mencuri senjata ajaib darinya, dia tidak akan bisa melakukannya dan tidak akan diizinkan untuk dibantai. Kedengarannya menggoda, tapi detonatornya mencibir, kataku hantu condor, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mencuri senjata ajaibnya. Jangan hanya membicarakannya di sini. Zhu setuju, ya, kamu mencuri. Mari kita lihat seberapa mampu Anda. Bab 1631 Burung Nasar Hantu berkata setelah melihat bahwa kedua pria itu tidak tertipu, dengan cara ini, selama Anda menciptakan peluang bagi saya akan berhasil mencuri, yang juga dapat dianggap sebagai balas dendam untuk Anda. Kesempatan apa? Detonator curiga dan menatap Burung Nasar Hantu. Zhu terlihat penasaran ingin tahu apa rencananya untuk Burung Nasar Hantu. Setelah melihat kail kedua pria itu, hantu condor berkata, orang ini, datanglah ke surga dan awan hantu, untuk berkultivasi, untuk diam dan melakukan hal-hal lain. Omong kosong, kami di sini untuk keselamatan, tentu saja. Benda detonator itu menatap ke arah Zhu Guanxi bahkan bercanda, apakah dia akan minum teh bersama kita? Jadi jika dia diam atau semacamnya, kamu hanya perlu memberiku kesempatan. Bagaimana cara membuatnya? Detonator bertanya dengan rasa ingin tahu, dan burung nasar hantu mengeluarkan jimat. Jimat ini adalah jimat ulang-alik. Jika Anda menempelkan jimat ini di daerahnya, saya bisa masuk dari luar ke daerahnya, dan kemudian mencuri barang-barangnya ketika dia tidak siap, dan kemudian dengan cepat keluar. Begitu saya mendengar tentang detonator, saya mulai khawatir, jika ketahuan, kita akan dihancurkan. Gubernur Zhu juga berkata, ya, membantu orang luar dan berbaur dengan langit dan hantu adalah kejahatan. Burung nasar hantu tersenyum pada kedua pria itu. Apakah kamu tidak menginginkan peralatan anak laki-laki itu? Atau, Anda tidak ingin tahu rahasia mengapa dia begitu kuat? Petik 2. Detonator hal tertekan cara, ingin tahu bagaimana? Saya tidak tahu. Petik 2. Zhu Guanxi juga cara tertekan, tidak, kita hanya bisa menatap. Kamu hanya perlu meletakkan rune ini di atasnya dan memberiku sisanya. Bahkan jika saya ditangkap atau dibunuh, Anda tidak akan pernah mengatakan bahwa Anda melakukannya. Burung nasar hantu berjanji. Kedua orang ini masih belum tergerak, dan hantu condor, mengeluarkan setumpuk batu hantu, dan setumpuk alat hantu, selama kamu melakukannya, ini semua milikmu. Mata mereka langsung merah, terutama banyak senjata hantu, yang masih 9 bintang dan abadi, tetapi mereka sangat kuat. Bagaimana? Apakah itu tidak mengasyikkan? Hantu condor berkata sambil tersenyum, dan kedua manajer itu saling memandang, mulai berdiskusi, dan akhirnya menyetujui proposal hantu condor.
Jadi orang-orang ini mulai berdiskusi. Setelah semuanya selesai, kedua manajer itu kembali ke langit. Kemudian kedua pelayan itu mulai berkeliaran di antara awan hantu mencari jejak Lin-Tian. Sampai setiap area arai dicari, mereka akhirnya akan keluar dari arai besar. Seharusnya begitu. Melihat sekeliling pada benda detonator, setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sana, arahkan ke barisan depan. Arai ini, hanya utusan yang bisa masuk, kita. Zhu Guanxi sakit kepala, tetapi detonator mengeluarkan jimat itu dan berkata sambil tersenyum, selama yang ini ditempelkan, sisanya bisa diserahkan kepada hantu condor. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Zhu mulai gugup. Benarkah? Jangan khawatir, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hal detonator berkata sambil tersenyum, dan Zhu Guanxian berkata, kalimat itu, kita patuhi meninggalkan. Kemudian benda detonator ditempelkan, dan keduanya berbalik dan pergi dengan cepat. Ketika dia datang ke langit, detonator berkata kepada burung nasar hantu yang menunggu di kejauhan, sudah selesai. Bagus. Condor hantu sangat senang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol hitam dan tertawa, wah, kali ini, aku akan membiarkanmu mengambilnya. Setelah itu, burung nasar hantu kembali ke penginapan dan menempelkan simbol lain di dinding. Kemudian seluruh pria itu bergegas ke dinding. Ketika hantu condor tiba-tiba muncul, itu sudah dalam formasi besar, dan Lin-Tian sedang duduk di sana, sibuk dengan tangannya. Melihat hantu condor Lin-Tian memurnikan senjata, Lin-Tian sangat senang, tetapi dia berkata, mengapa kamu tidak datang ke sini dengan kekuatan yang begitu besar? Apakah Anda ingin melihat saya memperbaiki senjata? Elang botak iblis tidak menyangka Lin-Tian menemukan dirinya sendiri, jadi dia berkata sambil tersenyum, mari langsung ke intinya. Satu-satunya hal adalah burung nasar berjalan ke arah Lin-Tian dan menatap senyum lucu Lin-Tian, sementara Lin-Tian sibuk dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa bagimu untuk membiarkan kedua pelayan itu menjadi agenmu. Anda tahu itu. Saat mereka berdiri di luar barisan, aku mengerti. Lin-Tian tertawa. Burung nasar hantu tertegun dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu tidak melarikan diri? Sibuk? Tidak perlu lari. Lin-Tian tidak peduli, tetapi burung nasar hantu menertawakannya. Kamu sangat sombong, nak. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bisakah kamu mengalahkanku sendirian? Lin-Tian menjawab langsung. Mendengar ini, burung nasar hantu itu tidak senang dan berkata, wah, sudah kubilang, jangan gila. Aku punya sesuatu di tanganku untuk menahanmu. Menahan barang-barangku. Burung nasar hantu mengeluarkan barang-barang di tangannya dan menatap Lin-Tian dan tertawa. Lihat, botol ini adalah sejenis hantu dan serangga beracun. Setelah dilepaskan, mereka akan menyerang Anda. Selain itu, pertahanan mereka sangat kuat, air dan api tidak menyerang, dan mereka dapat menembus pertahanan senjata ajaib apapun, langsung menyentuh jiwa, membuat jiwa sengsara. Ketika Lin-Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, itu tidak disebut serangga beracun hantu, itu disebut serangga pembunuh hantu. Pokoknya, tidak sama. Burung nasar iblis kesal, Anda dalam bahaya, dan Anda tawar-menawar dengan saya. Tentu saja itu kekhawatiran. Lin-Tian menertawakan hantu condor, dan hantu condor sangat marah. Sepertinya kamu harus tahu kekuatanku hari ini. Satu-satunya hal adalah burung nasar melepaskan serangga di dalam botol, dan kemudian aliran udara hitam keluar, yang merupakan kombinasi dari sekelompok serangga hitam kecil. Kemudian serangga bergegas ke Lin-Tian, dan burung nasar hantu berkata dengan bangga, haha, kamu sudah selesai. Lin-Tian memandang serangga ini dan berkata, ada apa? Apakah Anda benar-benar berpikir serangga ini dapat membuat saya merasa tidak enak? Petik 2. Omong kosong, begitu serangga ini melekat padamu, mereka secara bertahap akan berintegrasi dengan tubuhmu. Lalu aku bisa memerintahkan mereka, yang sama dengan memerintahkanmu. Lin-Tian tersenyum, oh, apakah itu? Kemudian Anda memesan untuk mencoba. Petik 2. Lihat, nak, condor hantu itu ingin pamer, jadi biarkan Lin-Tian menonton. Tetapi Lin-Tian tidak menganggap serius satu sama lain, dan masih memiliki senyuman di wajahnya. Ini membuat burung nasar hantu merasa bahwa Lin-Tian mendengus setelah mengabaikan dirinya sendiri, dan kemudian memerintahkan, jongkok untukku. Tapi Lin-Tian masih memperbaiki senjata ajaib di tangannya dan mengabaikan perintah pihak lain. Burung nasar hantu bertanya-tanya dan menatap Lin-Tian dan bertanya, mengapa kamu lepas kendali? Kamu ingin mengendalikanku? Kecuali kerajaan iblis menjatuhkan kata-kata Lin-Tian, biarkan burung nasar hantu berpikir Lin-Tian terlalu gila, jadi jalan napas, saya tidak percaya Anda di luar kendali. Selesai berkata, hantu condor semua orang dinamis,
melepaskan lebih banyak serangga, dan seluruh tubuh Lin Tian adalah serangga hitam dengan sangat cepat. Melihat ini, Lin Tian tertawa. Ini sangat menarik. Ghost Condor berpuas diri, ingin dikendalikan olehku, masih terasa menarik, keberanianmu bisa sangat besar. Bab 1632 Lin Tian masih memurnikan di sana, dan berkata, saya berkata, serangga ini tidak bisa mengendalikan saya sama sekali. Selesai berkata, serangga-serangga itu, semua turun dari tubuh Lin Tian, dan bergegas menuju hantu condor itu dalam kerumunan. Burung nasar hantu tertegun dan bergegas melarikan diri. Lin Tian melepaskan bayangan itu. Kemudian saya terus memperbaiki senjatanya, tetapi bayangan itu menghentikan burung nasar hantu dan tersenyum, apakah kamu ingin pergi? Kamu pikir aku takut padamu? Burung nasar hantu sedang terburu-buru, lalu dia mengambil telapak tangan dan membelahnya pada bayangan ajaib, yang menghilang dan ada bayangan ajaib lainnya. Hal ini membuat hantu condor cemas dan mulai menjadi gila. Tanpa diduga, ada susunan kecil di dalamnya. Ketika bayangan ini memaksa hantu condor ke formasi kecil itu, hantu condor tidak bisa pergi, dan hanya bisa memarahi dengan berbagai cara, apakah kamu yakin aku akan datang? Tidak, aku hanya mencegah siapapun menggangguku. Lin Tian tersenyum, lalu menyingkirkan bayangan iblis dan membiarkan hantu condor bergerak dalam barisan kecil. Awalnya, hantu condor berpikir bahwa dia bisa pergi dari sini dengan keahliannya sendiri dan beberapa rune. Tapi Lin Tian membuat formasi kecil ini, membiarkannya masuk, tetapi tidak bisa pergi. Sangat marah sehingga Anda hanya bisa menatapnya. Namun, dua pelayan di langit dan awan hantu tidak pernah melihat hantu condor keluar, dan mulai khawatir. Secara khusus, manajer Lei berkata dengan tergesa-gesa, apa yang bisa saya lakukan? Inilah akhirnya, kata Zhu. Detonator tidak ingin mati seperti ini, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo lari. Melarikan diri, itu bahkan membuktikan bahwa kita memiliki masalah. Ketika langit dan awan menyelidiki, tidak ada gunanya bagi kita untuk melarikan diri dan kita akan ditangkap. Zhu khawatir. Hal detonator sangat tertekan, ini tidak baik, itu tidak baik, lalu apa yang harus kita lakukan? Zhu berkata dengan ragu-ragu, mari kita cari utusan kuda dan mengaku dengannya. Mungkin kita bisa berurusan dengan kita dengan lunak. Apakah kamu gila? Keringanan hukuman bagi kami. Masalah detonator itu sangat tidak setuju, dan saat ini sebuah pesan jatuh di telinga dua orang, tidak ingin memiliki sesuatu, datanglah padaku, aku membantumu. Siapa di sini? Detonator terkejut, dan pelayan Zhu mulai khawatir, bagaimana bisa seperti ini? Tetapi suara itu tertawa dan berkata, sekarang, saya satu-satunya yang dapat membantu Anda. Jika tidak, Anda akan menunggu untuk dijemput oleh utusan Anda. Petik 2. Begitu mereka mendengarnya, mereka segera meminta orang ini untuk memberitahu mereka lokasinya, dan orang itu tersenyum dan memberitahu mereka lokasinya, lalu mereka pergi. Saat ini, Lin Tian dalam barisan tidak tahu apa yang terjadi. Sampai 3 hari kemudian, dua sosok muncul, dan kilatan, seperti tembus cahaya, sampai keduanya menstabilkan tubuh mereka, Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini dia. Hantu condor melihat dua orang, langsung bersemangat, kamu juga datang. Namun, detonator melihat burung nasar hantu, wajahnya dingin, dan dia berkata, sampah. Zhu juga berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sana. Hantu condor merasa bahwa karakter dan nada mereka telah berubah. Adapun Lin Tian, setelah merasa bahwa mereka berbeda, dia memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Sampai Lin Tian melihat bayangan putih melalui mata mereka dan mencibir, kamu mengendalikan dua idiot lagi. Kamu bisa menemukan semuanya. Suara lain keluar dari mulut detonator, dan Lin Tian mencibir, matanya telah mengkhianatimu. Kamu sangat baik, kamu bisa melihatnya. Pria bayangan putih itu harus mengaguminya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan berpuas diri. Ketika saya menyelesaikan peta Yin dan Yang, saya akan dapat menemukan Anda kapan saja. Namun, pria bayangan putih itu menertawakan detonator, Lindi, menurutmu aku akan membiarkanmu memperbaikinya. Oh, apakah Anda akan mengandalkan dua Jung? Petik 2. Limbah. Keduanya, bagaimanapun, telah diubah oleh saya selama beberapa hari. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan roh surgawi yang sebenarnya, tidak ada masalah dalam memperbaiki Anda. Lin Tian tertawa, kamu tahu jiwaku sangat kuat. Apakah menurutmu berguna mengandalkan para dewa? Lindi, aku tahu. Jadi saya telah mengubah kedua orang ini menjadi tubuh jiwa yang tidak dapat membiarkan Anda meminjam kekuatan jiwa. Bagaimana dengan itu? Apakah ini mengasyikkan? Petik 2.
Lintian tidak peduli tentang itu. Maka mereka tidak dapat membantu saya. Tujuan saya adalah untuk mengganggu Anda dan membiarkan materi yang Anda kumpulkan dengan susah payah dibuang, bukan untuk membunuh Anda. Pria kulit putih itu tertawa. Lintian segera melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa mengalahkanku. Kecil, ketika pria bayangan putih selesai berbicara, dia memerintahkan detonator dan pelayan Zhu untuk menghancurkan bayangan jahat. Hanya dua orang ini yang bergandengan tangan, aliran udara yang kuat dihasilkan di sekitar mereka, yang secara langsung menyebarkan semua bayangan ajaib. Sosok putih di tubuh detonator terdengar tawa aneh, bagaimana? Kedua orang ini semuanya adalah hantu bintang 9 dan abadi. Bersama-sama, kekuatan mereka tidak lebih buruk dari yang tingkat rendah. Anda benar, orang bayangan putih itu berpuas diri, dan Lintian berkata sambil tersenyum, tetapi mereka berdua, masih tidak melakukan apapun padaku. Petik 2. Lucu, pria bayangan putih itu mengira Lintian berusaha menjadi berani, jadi dia memerintahkan kedua pria itu lagi. Kedua pria itu bergerak cepat. Mereka bergegas ke Lintian sekaligus. Ketika mereka hendak menyela Lintian, Raja Hantu muncul. Raja Hantu menahan serangan kedua orang ini, tetapi pria bayangan putih itu tidak mau terus memerintahkan, bertarung dengan cepat. Kedua pria itu buru-buru memulai lagi, dan Lintian tahu bahwa dia tidak bisa berhenti saat ini, atau dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi Lintian melepaskan bayangan lagi, tetapi kali ini mereka berdiri di arah yang berbeda, dan kemudian formasi muncul di sekitar mereka, yang secara langsung menjebak mereka. Orang bayangan putih Leng di sebelah sini, Anda menambahkan Arai di sini. Bagaimana lagi orang ini terjebak? Lintian memandang The Hantu Condor, dan Hantu Condor menatap mata kedua orang itu dengan aneh, dan menemukan ada sesuatu. Sosok putih itu memarahi, sialan, aku akan membiarkan mereka memecahkan susunan ini. Selesai berkata, orang bayangan putih terus memesan, tetapi tidak peduli bagaimana ketertiban tidak berguna, dan Lintian melepaskan bayangan ajaib untuk mencari utusan kuda. Ketika utusan kuda mendengar laporan bayangan Lintian, dia takut untuk pergi ke area Arai di mana Lintian berada. Saat ini, kedua pria itu masih terjebak dalam barisan. Ketika utusan kuda melihat kedua pria itu, dia segera berkata dengan marah, kamu lebih dari mati. Lintian berkata sambil tersenyum, kedua orang ini terkendali. Setelah mendengar ini, utusan kuda bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Anda memasuki Arai saya seperti yang saya perintahkan, dan kemudian menyerang mereka seperti yang saya minta. Lintian berkata kepada utusan kuda itu. Utusan kuda itu ramah, dan Lintian membuka bagian dari barisan. Adapun utusan kuda, dia segera masuk. Lintian menggunakan Arai untuk memisahkan kedua pria itu ke area yang berbeda. Kemudian Lintian berkata kepada utusan kuda, serang mata mereka, dan jadilah kuat. Bagus, utusan Ma, saat ini, sedang menghadapi bisnis detonator. Jadi dia maju dan bertarung dengan bisnis detonator. Kedua orang ini sama kuatnya. Pada saat yang sama, hantu Lintian juga meminjam kekuatan jiwa utusan kuda. Oleh karena itu, dalam Arai, bayangan ajaib ini memainkan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama, yang membuat detonator tidak dapat menahan. Bab 1633 pria bayangan putih dalam bisnis detonator memarahi. Kamu curang. Curang, Lintian bercanda di ujung senjata. Sosok putih itu bersenandung, kamu menggunakan kekuatan jiwa orang ini. Ketahuilah, Lintian tersenyum lebar di sana, dan Bai Ying berkata dengan tergesa-gesa, Lindi, tunggu, kita akan bertemu lagi. Ya, saya akan menemukan Anda ketika saya memperbaiki peta Yin dan Yang. Lintian tertawa di sana. Mendengar ini, bayangan putih itu berkata, aku akan menunggu. Kemudian, pria bayangan putih menghilang di mata pihak lain, dan pelayan Lei sangat lemah saat ini. Dia tidak kembali sampai dia terluka parah oleh utusan kuda, di mana saya? Utusan kuda itu berkata, Anda masih memiliki wajah untuk dikatakan. Petik 2. Saya, detonator sedang terburu-buru, dan utusan Zhu di sisi lain seperti detonator. Karena pria bayangan putih menyerahkan kendali atas mereka, dia juga kembali ke pikirannya. Untuk Lintian, dia menarik barisan, dan pramugara Zhu bergidik saat melihat pemandangan di sekitarnya, dan berkata kepada utusan kuda, utusan. Utusan kuda bersenandung, menoleh, dan kemudian menyerangnya, melukai pelayan Zhu dengan serius. Pada saat ini, kedua gubernur menyadari bahwa mereka terkendali, jadi mereka semua mengakui kesalahan mereka. Utusan kuda itu memandang Lintian dan berkata dengan hormat, sebaiknya kamu berurusan dengan mereka. Baiklah, tinggalkan mereka di sini.
Keluar dulu. Sampai jumpa ketika ada yang harus kulakukan. Iya, setelah itu, utusan kuda menatap kedua pelayan itu, lalu pergi dari sana. Lin Tian menatap kedua pelayan itu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin hidup, kamu masih ingin mati. Hidup. Kedua pria itu mengangguk dengan liar. Lin Tian tersenyum, melepaskan Raja Hantu, dan memperingatkan, jangan berjuang. Raja Hantu melewati kedua orang ini, dan mereka langsung bingung. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, tetap di sini. Kedua orang ini harus duduk di satu sisi, dan hantu condor dalam barisan itu sedang terburu-buru. Adapun Lin Tian, dia tidak membiarkannya pergi dan membiarkan Raja Hantu melewatinya. Dengan cara ini, ketiganya dikendalikan oleh buku hantu, dan Lin Tian berkata kepada ketiganya sambil tersenyum, duduklah dengan baik dan jangan membuat masalah untukku. Jiwa ketiganya duduk dengan patuh, tidak bisa bergerak, tetapi mereka mulai mengeluh satu sama lain. Terutama tentang detonator yang terluka parah, dia menatap hantu condor dengan marah, itu semua salahmu, dan hampir membunuh kami. Bagaimana saya tahu orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Kata burung nasar. Hantu, menyesatkan, teruslah menyesatkan. Benda detonator berteriak, dan burung nasar hantu tidak peduli dengan mereka, tetapi berpikir bagaimana cara menyingkirkan buku hantu itu. Detonator dan Zhu ada di sana untuk meminta maaf kepada Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, jangan ganggu saya untuk memperbaiki senjata saya. Mereka harus diam, dan Lin Tian terus sibuk di sana. Utusan Ma memanggil sarjana hantu, mulai hari ini, hanya ada pelayan di sini, dan saya akan melamar 2 lagi. Sarjana hantu tidak mengerti dan bertanya, bagaimana dengan 2 pelayan? Kedua pria ini, yang telah melakukan kejahatan besar, sedang dihukum. Utusan kuda itu berkata dengan marah, tetapi sarjana hantu itu tidak mengerti. Sampai utusan kuda menjelaskan satu persatu, sarjana hantu itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan menghela nafas, Tuan Lin ini benar-benar tidak sederhana. Utusan kuda juga dapat merasakan bahwa jika dia dan Lin Tian bertarung, dia pasti bukan lawan Lin Tian. Setelah menghela nafas, utusan kuda pergi beristirahat, dan sarjana hantu terus melakukan urusannya sendiri. Untuk Zhang Seng dan Huo Lianjue, saya tidak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, saya tinggal di sana selama beberapa bulan. Hari demi hari, hampir berjamur. Potongan tukau mentah ini naik, tetapi apinya bahkan tetapi duduk dengan tenang. Zhang Seng berkata kepada Xiang Huo, kamu tidak akan mengikuti bosku sepanjang waktu. Aku mengatakannya sampai dia menganggapku magang. Api bahkan berkata, tidak terus berkata, dan desahan itu, tidak tahu kapan dia keluar. Apa, merindukanku pada saat ini, ada suara di luar aula, yang merupakan suara Lin Tian. Zhang Seng bergegas keluar dengan sangat gembira dan melihat Lin Tian mengikuti 3 orang. Sekarang, setelah beberapa bulan, ketiganya sudah dekaden, seperti menunggu kematian, berdiri di sana. Anda, mengapa? Melihat ketiganya, Zhang Seng langsung curiga, dan Huo bahkan menatap mereka dengan aneh. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi melihat ketiga burung nasar hantu dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi bekerja, jangan ikuti aku, tapi aku akan meneleponmu saat aku perlu. Ketika orang-orang ini mendengar bahwa mereka bebas, mereka segera menganggukkan kepala dan pergi. Zhang Seng tertegun, begitulah cara mereka pergi. Masih berguna. Lin Tian tersenyum dan berkata bahwa Zhang Seng tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, ayo pergi, pimpin jalan. Memimpin, ya, jalan ke Kyushu. Lin Tian menatap Zhang Seng, yang sedang depresi. Kamu tidak benar-benar ingin pergi ke arah itu, kan? Iya, apakah kamu tahu di mana Kyushu? Zhang Seng ingin menyela pikiran Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum, saya datang dari Jeushu sebelumnya, tetapi tubuh saya terhubung ke Jeushu. Di ibu kota Jeoyugui, akan membuang banyak waktu untuk kembali dari sana, dan saya tidak perlu menemukan mayatnya. Apa, Anda dari Kyushu? Zhang Seng menatap, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah ada masalah? Petik 2. Zhang Seng ragu, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, jadi dia memimpin jalan secara langsung. Adapun Zhang Seng, dia tidak punya pilihan selain berkata, nah, siapa yang membiarkanmu menjadi bos? Tetapi sebelum Zhang Seng memimpin, dia menambahkan, jika Anda pergi ke Kyushu, dapatkah Anda memberi saya beberapa alat hantu Anda? Jangan khawatir, ini semua untukmu. Lagi pula aku tidak berguna. Lin Tian tersenyum pada Zhang Seng, yang dengan bersemangat berkata, terima kasih, bos. Lin Tian tidak banyak bicara, tapi Zhang Seng segera memimpin jalan. Adapun Huo Lianjue,
dia jelas tersesat ketika mendengar bahwa Lin Tian akan meninggalkan kerajaan hantu. Zhang Seng segera mengetahui ini dan menatap Lin Tian. "Bos, orang ini, dia telah mengikutimu selama setengah tahun. Biarkan dia terus berjalan." Lin Tian tetaplah kalimat itu, jawaban dingin, dan desahan tak berdaya Zhang Seng. Tetapi untuk menghindari rasa malu, Zhang Seng penasaran dan bertanya, "Bos, apa yang kamu lakukan di sini dari Kyushu?" "Temukan senjata ajaib." "Senjata ajaib apa? Perlu datang ke sini?" Zhang Seng bingung, dan Lin Tian Xiao berkata, "Itu yang saya coba perbaiki." Setelah mendengar ini, Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, "Kamu mengatakan bahwa senjata ajaib dapat menemukan orang, apakah itu benar?" "Ya, tapi gunakan paling banyak sekali sehari, karena butuh banyak tenaga." Lin Tian berkata sambil tersenyum. Zhang Seng segera menunjukkan ekspresi penasaran. "Apakah kamu menemukan pembuat onar? Sudah diperbaiki, tapi dia sudah kembali ke Kyushu, itulah sebabnya aku ingin kembali sekarang." Zhang Seng terlihat terkejut. "Dia kembali ke Kyushu? Yah, bersembunyi di suatu tempat. Ketika saya kembali ke daging, saya akan pergi kepadanya." Ketika Lin Tian selesai, dia tidak mengatakan apa-apa, dan Zhang Seng harus terus memimpin. Bab 1634. Sekitar sehari kemudian, ketiganya datang ke hutan batu yang tenang dan mengerikan, dan batu-batu ini melekat pada gas hantu yang kuat. Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, batu-batu ini dapat bersaing dengan batu hantu. Setelah itu, Zhang Seng ingin naik dan menurunkan beberapa batu, tetapi Lin Tian berkata, "Gas hantu di batu-batu ini sangat kuat, dan jiwa tidak tahan. Jika kamu menahannya seperti ini, kamu akan terluka parah nanti." Zhang Seng mengira Lin Tian mengancam dirinya sendiri, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Jangan menakut-nakuti aku tidak takut." Lin Tian tersenyum padanya, "Tidak takut, kemudian Anda mencoba." Zhang Seng takut untuk bergerak, tetapi satu sisi api bahkan menolak untuk menggoda. Nakal, hanya berkata tidak takut, sekarang nasihat. "Robekan kecil, aku hanya malas." Zhang Seng membual, tapi dia menertawakan api. Zhang Seng mengabaikannya, sementara Lin Tian terus melanjutkan sampai setelah beberapa saat, beberapa hantu dan binatang buas bisa terdengar di mana-mana. "Dengar, aku sudah mengatakan bahwa banyak hantu dan binatang buas yang kuat, belum lagi kamu, apakah hantu dan makhluk abadi itu, atau hantu dan makhluk abadi yang kuat lainnya, tidak berani pergi ke sini?" Lin Tian ingin tahu tentang jenis binatang hantu apa yang dapat membuat hantu abadi yang kuat tidak dapat mendekat, jadi Lin Tian terus bergerak maju. Pada saat ini, tiba-tiba sekelompok harimau muncul, dan harimau-harimau ini setumpuk kerangka sambil memancarkan cahaya biru. Zhang Seng melihat ini dan menghirup udara. Banyak hantu harimau es. Ada hantu es dan harimau. Ini benar-benar tidak mudah. Lin Tian tertawa, sementara Zhang Seng buru-buru berkata, "Apakah kamu masih ingin tertawa? Aku tidak takut pada monster. Tidak ada yang tidak bisa saya tertawakan." Lin Tian berkata kepada Zhang Seng, "Bos, kamu tidak takut dengan hantu harimau es ini?" "Aku tidak takut pada binatang neraka, bukan begitu?" Zhang Seng berkata dengan suara tercengang, "Ya, binatang iblis neraka harus menyerah ketika dia melihatmu." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, lalu bergerak maju, dan lusinan harimau es hantu itu, secara alami tidak akan membiarkan Lin Tian dan yang lainnya lewat. Oleh karena itu, hantu harimau es ini, satu persatu, melepaskan udara dingin dan membentuk tubuh es yang kuat di sekitar 3 orang di Lin Tian dalam sekejap. Zhang Seng dan Huo Lianjue membeku di sana, dan Lin Tian mengikuti. Ini membuat Zhang takut. "Bos, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Api bahkan benar-benar kemudian melepaskan nyala api, ingin bertarung dengan udara dingin ini, tetapi tidak bisa menghindarinya, tetapi Lin Tian tertawa untuk berkata, "Ini, artinya kecil." Raja api Lin Tian berkelap-kelip, dan kemudian dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Zhang Seng melihat pemandangan ini, dan dia tertegun, "Ini, bagaimana mungkin?" Api bahkan benar-benar berseru, nyala api Elder begitu ganas. Petik 2. Hantu harimau es itu jelas terkejut melihat Lin Tian seperti ini, tetapi mereka segera menyesuaikan mentalitas mereka dan mulai menyerang Lin Tian dengan gila. Tapi tidak peduli apa, serangan makhluk hantu ini tidak bisa membekukan Lin Tian sama sekali, dan Zhang Seng berkata dalam tedia demensia, "Wanita tua ini, ada apa?" "Tidak apa-apa." Api bahkan benar-benar kemudian satu wajah memuja, "Saya sama sekali tidak dengan orang yang salah." "Kamu tidak bersama orang yang salah, tapi dia ingin menerimamu, adalah satu hal." Zhang Seng tidak lupa menyerang. Huo Lianjue tidak bisa berkata-kata,
dan Lin Tian mendatangi hantu harimau es itu. Saya melihat bahwa hantu harimau es ini tidak mau membuka mulut mereka satu persatu, memuntahkan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya. Lin Tian mengabaikan mereka, mengeluarkan tongkat binatang yang terperangkap hantu dan menyapunya. Semua monster ini dipukuli, dan kemudian tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan hantu menyerap sebagian jiwa mereka, dan Lin Tian menggunakan teknik binatang yang terperangkap lagi. Pada saat berikutnya, hantu harimau es ini, seperti anjing yang baik, berbaring di sana dan mengibas-ngibaskan ekor kerangka mereka. Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, "Bos, kamu sangat kuat." Lin Tian berbalik, menunjuk ke api, dan es mencair. Zhang Seng segera berlari ke Lin Tian dan bertanya, "Bos, bagaimana Anda melakukannya?" Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia terus bergerak maju, tetapi hantu harimau es ini mundur satu persatu dan tidak berani membuat kesulitan lagi. Zhang Seng berkata dengan muram, "Bos, katakan padaku." "Sudah kubilang, kamu tidak mengerti." Lin Tian berkata kepada Zhang Seng, "Bos, terkadang saya merasa terlalu lelah untuk berbicara dengan Anda." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Zhang Seng melanjutkan rutinitas itu, tetapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Tapi segera 3 orang memasuki hutan, dan hutan, tiba-tiba datang mendesis. Zhang Seng bertanya-tanya, "Suara apa?" Itu menakutkan. Lin Tian berhenti dan berkata, "Ular tulang hantu." "Di mana?" Zhang Seng segera melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa selain beberapa hutan. Lin Tian menatap pohon besar di punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini pohon di belakangmu." Zhang Seng segera berbalik dan berkata, "Bos, jangan menakut-nakuti saya. Aku membuatmu takut. Lihat lebih dekat." Lin Tian tersenyum pada Zhang Seng. Zhang Seng tidak mengerti. Kemudian dia melihat ke bawah ke pohon, dan pohon itu mulai memutih. Akhirnya, itu berubah menjadi tulang satu persatu. Zhang Seng kaget. "Ini, apa yang terjadi?" Pada saat ini, kepala besar di atas kepalanya diturunkan, dan kemudian dia menatap Zhang Seng. Pada saat yang sama, matanya marah. Ini benar-benar ular hantu. Zhang Seng takut menjadi konyol saat melihat kepala itu seperti ular. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Itu bisa menyemprotkan racun. Apakah kamu masih bersembunyi?" "Apa, racun?" Sebelum Zhang Seng punya waktu, ular itu membuka mulutnya dan aliran udara hijau menimpanya. Seluruh jiwa Zhang Seng tidak bisa bergerak, dan ada tongkat hitam tumbuh di bawah kakinya, yang langsung menjeratnya. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah racun ular tulang hantu. Setelah disentuh, itu akan terjerat dan jatuh menjadi abu. Lin Tian tersenyum pada Zhang Seng. Zhang Seng sedang terburu-buru dan berkata kepada Lin Tian, "Bos, tolong bantu saya, tolong bantu saya." Tetapi hantu ular tulang berkata dengan suara, "Dia terlalu sibuk untuk membantu dirinya sendiri, dan dia datang untuk menyelamatkanmu." Lin Tian tidak memikirkan ular tulang hantu. Dia tersenyum setelah dia memiliki rasa penentuan nasib sendiri yang kuat dan berkata, "Sepertinya kamu telah menjadi seorang ahli." Aku Raja Ular Tulang Hantu. Bagaimana menurutmu?" Ketika pihak lain selesai berbicara, ular kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekatnya, tampaknya di bawah kendalinya. Zhang Seng terkejut, dan apinya bahkan lebih merugi. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Selama kamu mengambilnya, kamu bisa melepaskannya." "Bawa aku." "Wah, kamu bahkan bukan hantu, kamu ingin membawaku." Naif. Sisi lain sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi Lin Tian mengeluarkan tongkat perangkap hantu, dan ular hantu itu, merasakan bahwa hal ini tidak sederhana, berkata, "Wah, kamu pikir kamu memiliki senjata ajaib, aku takut padamu." Setelah itu, ular tulang hantu memuntahkan awan kabut, yang membuat kawasan hutan penuh kabut hijau. Ketika kabut menghilang, api dan Lin Tian menjadi terjerat seperti Zhang Seng. Ular tulang hantu tertawa dan menggoda Lin Tian, "Bagaimana jika ada senjata ajaib? Saya tidak terjebak di sini, menunggu untuk mati." Petik 2. Bab 1635 Lin Tian membencinya dan berkata, "Sebaiknya kamu menyerahkan dirimu, atau kamu akan menderita nanti." "Wah, apakah kamu terjebak olehku? Kamu masih ingin membersihkanku? Apakah Anda naif?" Ular tulang hantu mencibir. Sudut mulut Lin Tian terangkat, kekuatan reinkarnasi dibuka, kekuatan tongkat diserap, dan kemudian tongkat dilemparkan ke ular hantu. Dong, baru saja memukul kepalanya, dan ular tulang hantu itu tidak siap. Setelah dipukul seperti ini, dia dengan cepat mundur dan memarahi, "Kamu." Tapi Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, "Pukul monster beracun ini sampai mati." Ular tulang hantu itu sangat marah sehingga dia berbalik dan pergi. Alih-alih mengejarnya,
Lin Tian memandang Zhang Seng dan Huo Lianjue, lalu melepaskan ikatan tongkat mereka. Zhang Seng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bos, bagaimana Anda memecahkan racun ini?" Kekuatan. Lin Tian selesai dan mulai berjalan. Zhang Seng berkata dengan muram, "Bagaimana orang ini bisa selalu begitu misterius? Luar biasa." Api bahkan tidak pernah memuja jalannya, tetapi Zhang Seng Tukau berkata, "Galak juga bos saya, dan Anda tidak ada hubungannya dengan itu." Nakal. Api bahkan tidak sopan untuk melawan, tetapi Lin Tian telah melangkah. Mereka tidak bertengkar saat melihatnya. Mereka bergegas mengejar dan melihat apa yang sedang terjadi. Ketika Lin Tian berdiri di puncak gunung, dia sedang melihat ke bawah ke sebuah lembah. Ada sebuah gubuk di kaki gunung, dan ada pusaran di belakang gubuk itu. Apakah pusaran ini mengarah ke Kyushu? Zhang Seng berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tian jatuh dalam lompatan. Tapi begitu dia mendekati gubuk, ada formasi di sekelilingnya. Dalam formasi ini, Zhang Seng dan Huo tidak punya pilihan selain merasakan kekuatan jiwa terikat. "Tidak, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa." Mata Zhang Seng membelalak, dan Huo Lianjue ragu-ragu, ini seperti susunan di sekitarnya. Pada saat ini, seekor ular tulang kecil menyelinap keluar dari gubuk, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Ketika semakin kecil, dia pikir dia tidak bisa mengenalimu. Ular kecil itu mendengus, "Jangan berpuas diri, nak. Tuanku akan menjagamu." Menguasai. Lin Tian segera melihat ke gubuk itu, dan seorang lelaki tua keluar dari gubuk itu. Orang tua ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan, seperti jiwa orang tua yang berdiri di sana. Ular kecil itu mengeluh kepada lelaki tua itu, "Tuan, anak ini menyakitiku." Orang tua itu menatap Lin Tian. "Anak muda, apakah Anda tahu apa yang telah Anda lakukan?" "Ada di jalan. Bukankah saya harus memperbaikinya?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan lelaki tua itu berkata dengan dingin, "Kami adalah penjaga gerbang di sini. Siapapun yang datang ke sini harus dihentikan oleh kami. Jaga jalan. Siapa yang mengaturnya?" Lin Tianhu menatap lelaki tua itu dengan curiga, tetapi lelaki tua itu berkata, "Kamu tidak perlu tahu rahasianya." Lin Tian lebih penasaran. Dia penasaran ingin tahu siapa yang akan menghentikan orang pergi ke Kyushu. Setelah melihat Lin Tian, lelaki tua itu berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Cepat pergi, kalau tidak." "Atau apa?" Lin Tian tidak mau menunjukkan kelemahan. Orang tua itu menatap Lin Tian. "Apa menurutmu aku tidak bisa membantumu? Saya pernah ke banyak tempat, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya." Lin Tian menertawakan lelaki tua itu, sementara Zhang Seng di satu sisi memujanya dan berkata, "Kakak, kamu sangat gila." Api bahkan sangat senang dengan kata-kata Lin Tian, dan lelaki tua itu berkata tanpa daya, "Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu kekuatanku." Setelah itu, momentum lelaki tua itu menjadi lebih kuat, dan barisan di sekitarnya juga memberinya berkah, yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali, dan mencapai keadaan yang sangat mengerikan. Zhang Seng dan Huo Lianjue tercengang oleh momentum ini, tetapi lelaki tua itu menatap Lin Tian dengan aneh, "Kamu bahkan bukan hantu, mengapa kamu baik-baik saja? Ku bilang, tidak ada yang bisa menghentikanku." Lin Tian menertawakannya, tetapi lelaki tua itu ketakutan. Karena momentumnya sebanding dengan hantu Zun. Bahkan ketika hantu Zun datang, dia tidak bisa mengabaikan dirinya sendiri. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Keluar dari sini, atau aku akan menunggu dan meminjam kekuatanmu, dan kamu akan tamat." "Pinjam kekuatanku? Anda pikir Anda siapa?" Orang tua itu tidak percaya padaku, dan Lin Tian tersenyum pada orang tua itu dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku, jadi aku akan menunjukkannya padamu." Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan teknik peminjaman jiwa, yang membuat tubuh Lin Tian penuh dengan pusaran air hitam ketika dia menggunakan kekosongan. Pusaran air hitam ini, nafas yang kuat dilepaskan, bahkan lelaki tua itu gemetar, "Tidak mungkin, kamu bukan hantu, mengapa kamu begitu kuat? Ku bilang, pinjamkan padamu." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, lalu mendorong tangannya, dan pemusnahan virtual itu seperti gelombang besar, yang langsung menghantam lelaki tua itu. Orang tua itu dipukul secara langsung, dan ular kecil itu merangkak ke arah orang tua itu dan bertanya, "Tuan, apa kabar?" Orang tua itu berjuang untuk bangun dan menatap Lin Tian dengan aneh. "Siapa Anda? Mengapa saya tidak bertanya siapa Anda?" Lin Tian selesai mengatakan itu, dia segera membuat kepunahan virtual lagi, dan lelaki tua itu terkejut. Dia menghilang dari posisi semula dan ular kecil itu menghilang. Tetapi orang tua itu berkata, "Saya akan mencari tahu siapa Anda." "Bagaimana kalau mencari tahu?" Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum,
tetapi lelaki tua itu tidak berbicara lagi. Untuk Lin Tian, dia langsung memutuskan susunan di sekitarnya, dan kemudian memandang Zhang Seng dan Huo Lianjue dengan senyum masam, kalian berdua, tidurlah. Setelah itu, Lin Tian membawa kedua orang ini ke ruang buku hantu. Lagi pula, hanya dengan cara ini mereka bisa pergi ke Kyushu. Jika tidak, ketika mereka tiba di Kyushu, mereka akan segera mati. Untuk Lin Tian, dia pergi ke pusaran menuju Kyushu dan pergi dari sana. Ketika Lin Tian menghilang, lelaki tua itu muncul dan terlihat jelek. Adapun ular kecil itu, dia bertanya, "Tuan, siapa orang ini? Mengapa kita belum pernah melihatnya? Aku kenal semua master hantu pada masa itu, tapi dia bukan orang-orang itu. Apakah itu ahli tersembunyi dari kerajaan hantu?" Little Snake bingung, dan lelaki tua itu mengerutkan kening. Tidak peduli apa, itu penting. Saya harus melaporkannya. Dengan itu, lelaki tua itu mulai melaporkan informasi dan situasi Lin Tian satu persatu. Tetapi ular kecil itu bertanya-tanya, bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di daerah ibu kota hantu bintang 2? Siapa tahu, orang tua itu juga tidak mengerti, tetapi dia segera mendapat kabar itu. Ketika dia melihat berita itu, lelaki tua itu terkejut. Itu dia. Siapa? Kaisar Lin, yang pernah menjadi makhluk tak terkalahkan di negeri dongeng, lalu pergi ke kerajaan ilahi, tapi mengapa dia muncul di sini? Orang tua itu bertanya-tanya. Mendengar Lindi, ular kecil itu kaget. Apa? Apakah dia Lindi yang menakuti semua kekuatan di negeri dongeng? Petik 2. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia juga memainkan peran yang sangat penting dalam bencana itu. Jika tidak, akan ada kerusuhan di kerajaan hantu. Orang tua itu menghela nafas dan menatap pusaran, memikirkan semua yang telah dilakukan Lin Tian. Bab 1636 Lin Tian berjalan di pusaran air. Awalnya, gas hantu itu kental. Akhirnya, gas hantu berangsur-angsur menghilang. Kemudian, perlahan berubah menjadi gas Kyushu. Lin Tian tahu bahwa gas Kyushu dapat mengekstraksi gas dengan sifat yang berbeda, jadi dia terlihat penasaran sambil berjalan, dua alam yin dan yang dapat dihubungkan. Bisakah alam iblis, peri, dan iblis itu benar-benar menghubungkan Kyushu? Ketika Lin Tian bingung, dia keluar dan kembali ke tempat sepi di Kyushu. Namun, dia menoleh dan melihat ke belakang. Tempat dia keluar berubah menjadi celah ruang. Retakan perlahan sembuh saat ini. Retak. Apakah yang disebut retakan? Pada kenyataannya, saluran. Lin Tian memikirkan apa yang kami sebut retakan ketika dia pertama kali datang ke Kyushu. Di antara mereka, iblis berat juga untuk menemukan jalan ke kerajaan iblis, karena tidak mungkin pergi ke kerajaan iblis di luar. Memikirkan hal ini, Lin Tian lebih yakin bahwa retakan ini pasti ada hubungannya dengan akses ke tempat lain, tetapi di ujung lain, seseorang mengawasi untuk mencegah orang-orang itu masuk ke sini sesuka hati. Sepertinya rahasia yang tersembunyi di Kyushu tidak sesederhana kelihatannya. Lin Tian ragu. Tetapi setelah beberapa saat, Lin Tian melompat, pergi dari sini, dan buru-buru mencari tubuhnya, karena jika dia tidak kembali ke tubuh, jiwa akan melemah di sini sampai menghilang. Jadi Lin Tian kembali ke Chaoguimen dalam waktu kurang dari setengah hari. Namun, gerbang hantu rusak di mana-mana, dan ada mayat di mana-mana. Lin Tianing bangkit lagi dan terbang ke area di mana tubuhnya berada. Saat ini, pemimpin sekte dan beberapa tetua Chaoguimen dikelilingi oleh sekelompok ahli. Para ahli itu berasal dari lembah impian Jeushu, dan mereka juga yang pertama dari 10 kekuatan di medan perang kuno. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dengan rambut merah, memegang pisau berkedip, menatap para peziarah dalam barisan. Aku berkata, mengapa kamu membunuh seluruh klan untuk satu tubuh? Pemimpin gerbang hantu bersenandung dalam barisan, Huogang Batian, sudah kubilang, selama kami di sini, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkan tubuh Tuan Lin. Kita harus mendapatkan tubuh ini hari ini. Bahkan jika kami menghancurkan dan membunuhmu, kami tidak akan ragu. Pria bernama Huogang Batian menatap. Pemimpin gerbang hantu mengabaikannya, tetapi melihat tubuh Lin Tian, dan kemudian melihat orang lain. Sekarang apa? Tuan Zhou tidak berdaya dan berkata, Tuan Lin, jika kita tidak segera kembali, kita mungkin tidak dapat menolak lembah impian Jeushu. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan pertama dan memiliki fondasi yang kuat. Petik 2. Pemimpin gerbang hantu sedang terburu-buru. Apakah kamu ingin membangunkannya? Guru Zhou menghela nafas, aku sudah mencoba. Segel jiwaku telah terputus darinya. Saya tidak tahu apakah itu karena kerenggangan antara kerajaan hantu dan kami. Mendengar ini, pemimpin gerbang hantu mulai berkeliaran, dan geng api di luar mendominasi dunia,
berkata, Master Arai, hancurkan untukku. Iya, pada saat ini, sekelompok ahli Arai Kamin untuk memecahkan Arai, dan orang-orang di dalam sedang terburu-buru. Pada saat itu, orang-orang merasakan angin bertiup melewati mereka, dan orang-orang itu ingin tahu tentang apa yang terjadi. Namun, dalam Arai, tubuh Lin Tian tiba-tiba bergerak, dan menghirup udara dalam-dalam. Masih nyaman di Kyushu. Orang-orang di Chao Guimen sangat senang ketika mereka mendengar ini, dan kepala biarawati Zhou berkata sambil menghela nafas lega, untungnya, kamu baik-baik saja. Lin Tian memandang mereka dan bertanya, apa yang terjadi di luar? Pemimpin Chao Guimen menjelaskan, beberapa hari yang lalu, orang-orang di lembah impian Jiushu menemukan kami dan biarkan kami menyerahkan tubuh Anda. Jika kita tidak melakukannya, mereka akan menghancurkan sekte kita. Tapi Lin Tian bertanya-tanya, bagaimana mereka tahu tentang Yuan Shen saya pergi ke kerajaan hantu? Pemimpin gerbang hantu tidak tahu, tetapi Lin Tian ragu-ragu dan berkata, mungkin itu pria bayangan putih. Namun, Lin Tian ingin tahu tentang bagaimana orang-orang bayangan putih tahu di mana mereka berada. Pada saat ini, susunan di sekitarnya akan runtuh. Guru minggu itu terlalu cemas untuk mengatakan, orang-orang ini, ada begitu banyak penyihir Arai yang kuat. Lin Tian tersenyum dan berkata, biarkan aku bertemu mereka sebentar. Dengan itu, Lin Tian menerobos barisan dan berdiri di atasnya, sementara orang-orang di lembah mimpi Jiushu menatap Lin Tian dengan aneh satu persatu. Lin Tian tersenyum pada pengganggu gang api dan berkata, apakah kamu ingin melihatku? Kamu adalah Lin Tian, hari pengganggu Fire Gang melotot, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, benar. Petik 2. Itu benar, kami menangkapmu bersama. Lin Tian berkata, jangan khawatir, mari kita bicara dulu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kalian di Jiushu Dream Valley tahu bahwa aku ada di sini? Lin Tian penasaran untuk menatap Huogang Batian ini, dan Huogang Batian dengan puas berkata, pramuka lembah impian Jiushu kami ada di mana-mana, terutama menuju gerbang hantu, ada juga orang-orang kami. Orang-orangmu, ya, orang-orang kami, ketika mereka melihat Anda memasuki barisan ini, mereka tidak pernah keluar lagi, jadi mereka menyimpulkan bahwa Anda pasti ada di sini. Hari pengganggu geng api itu menunjukkan jalan. Tapi Lin Tian penasaran, bagaimana kamu tahu jiwaku tidak ada di sini? Huogang Batian ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, kami secara alami memiliki saluran kami. Itu pria bayangan. Lin Tian tersenyum pada Huogang Batian, dan Huogang Batian menatap, sepertinya kamu tahu semua tentang itu. Lin Tian tertawa, hanya dia yang tahu aku pergi ke kerajaan hantu, tapi dia tidak datang ke sini secara pribadi. Sepertinya dia harus terluka. Saat ini, hanya ketika pria bayangan putih terluka kita dapat menjelaskan mengapa pria bayangan putih tidak datang sendiri. Jika tidak, dengan kekuatan pria bayangan putih, pria yang menghadap gerbang hantu itu benar-benar bukan lawan mereka. Namun, Huogang Batian tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian. Sebaliknya, dia bersenandung, siapa yang terluka? Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Petik 2. Entahlah, kami akan membahasnya nanti. Lin Tian selesai, lalu tersenyum dan melompat ke depan Huogang Batian. Pedang di tangan Huogang Batian dengan cepat diayunkan, dan Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum, dan pedang itu terbang sendiri, langsung dari telapak tangan pihak lain. Hari pengganggu gang api itu terkejut, kembalilah. Tapi pisau itu, sama sekali tidak patuh, melayang di udara. Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, menyerah, jangan berjuang. Cuaca pengganggu gang api sangat buruk sehingga dia menatap Lin Tian. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Jangan hanya mengatakan, cepat datang. Coba saya lihat seberapa kuat Anda, kekuatan pertama di lembah impian Jiushu. Bagus, saya akan memberitahu Anda betapa baiknya saya. Geng api ini mendominasi langit dan langsung membuka kekuatan Roh Kudus. Itu adalah api bintang 9 yang bersinar, memegang Roh Kudus dari pedang lebar, dan kemudian roh di sekitar gang api mendominasi langit, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, bayangan pisau ini bertepatan satu persatu, berubah menjadi pisau besar, dan Chao Guimen serta orang lain terkejut. Orang-orang di lembah impian Jiushu sangat senang. Beberapa murid juga berkata, teknik pedang tetua Huogang Batian mengerikan.